keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Monik dan Kak Michelle. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita mau fokus ke Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan pada hari ini, kami beribadah walaupun secara online. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Laskar Kristus, siap, yes! Oke, mari kita pujikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku
Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Semangat dong. Pasti semangat ya. Mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, silahkan persiapkan hatinya kita mau fokus, mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh dipersilakan duduk. Mari kita pujikan kasih pasti lemah lembut.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo adik-adik, kita persiapkan hati kita, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai pada kami dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati lewat firman yang disampaikan, kami bisa lebih kenal lagi akan Engkau Tuhan, lebih takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua? Sehat semua ya? Walaupun corona masih belum berlalu, bahkan berulang tahun loh corona hari ini, bulan ini. Tapi kita tetap sehat dan semangat. Haleluya. Oh ya, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hukum kasih. Nah, hari ini Kak Ike mau menyampaikan tentang mengasihi Tuhan. Hukum kasih ada dua, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nah, Kak Ike menyampaikan tentang mengasihi Tuhan. Kita mau baca dalam Matius 22 ayat 37. Buka Alkitabnya ya. Yang belum ada Alkitabnya, ambil dulu dong. Nah, kita mau baca Alkitab kita. Sudah menemukan? Kita baca ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, menurut firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Yang lalu kalian sudah sampaikan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kita. Nah, kalau menurut kalian bagaimana caranya kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba ya. Coba kalau kalian nonton YouTube ini, tulis di live chat ya. Tulis di situ di kolom komentar bagaimana caranya kamu mengasihi Tuhan. Tulis di situ ya.
nanti akan ada hadiah yang bisa menjawab pertanyaan Kak Ike. Bagaimana caramu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan? Oke, ditulis di situ ya, di kolom komentar. Ya, nah di Alkitab ada juga contoh bagaimana cara mengasihi Tuhan. Kita mau baca di dalam Lukas. Ya, Lukas pasal 10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Di situ judulnya apa? Maria dan Marta. Nah, kita baca ya ayat ini. Atau sudah tahu kalian ceritanya? Pasti sudah dong, masa lupa? Atau belum tahu sama sekali? Aduh. Nah, kita mau baca ya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat ada dua orang saudara, Maria dan Marta. Ketika itu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Nah, kalau ada tamu, apa yang kalian kerjakan? Dibiarkan saja? Atau dikasih apa? Pasti kalian akan memberikan suguhan. Nah, seperti itu juga yang dilakukan Maria dan Marta. Nah, yang Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus, sedangkan Marta sibuk di dapur. Dia menyiapkan suguhan. Entah itu minum, entah itu makan, entah itu masakan ya. Nah, Marta sibuk di dapur. Nah, sedangkan Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, dan ketika Marta melihat bahwa Maria tidak ngapa-ngapain, Marta marah. Bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, mbok tolong dibilangin Maria itu suruh bantu aku dong." Nah, tapi apa jawab Tuhan Yesus? Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Sedangkan kamu Marta sibuk sendiri, tidak memperdulikan aku. Nah, dari cerita ini kita melihat bagaimana cara Maria dan Marta menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Nah, kita melihat poin yang pertama. Maria di dalam ayat yang ke-39. Ya, Maria di sini duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Di sini Maria hidup karib dengan Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, suka enggak mendengarkan firman Tuhan? Suka enggak baca Alkitab? Nah, dari sekarang kita mulai membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Kemudian Maria hidup dalam ketaatan. Dia duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Ya, kita juga mau taat akan perintah Tuhan. Ya,
Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Selanjutnya, bagaimana dengan Marta? Marta juga tidak salah. Dia menunjukkan kasihnya juga kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-40. Marta sibuk sekali melayani. Nah, Marta ini melayani Tuhan. Ya, adik-adik juga bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Nah, dengan kalian nanti ya, kalau sudah ibadah tatap muka, kalian bisa jadi WL, kalian bisa jadi singer, kalian juga kalau sekarang masih di rumah berdoa itu termasuk juga melayani Tuhan. Atau kalian memberikan persembahan, itu juga melayani Tuhan. Nah, ada banyak sekali pelayanan yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Bahkan menyapu gereja, kalau habis ibadah itu juga melayani Tuhan. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan Marta selain melayani Tuhan? Dia suka memberi. Nah, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin Marta lagi masak masakan yang enak, masakan yang lezat. Nah, itu juga caranya mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, jangan asal-asalan. Ya, seperti kalian ibadah online. Jangan asal-asalan. Kalau kalian mengasihi Tuhan, jangan bermalas-malasan. Aduh, males aku ibadah. Nah, itu bukan cara yang baik menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi kita tetap semangat walaupun ibadahnya masih online. Nah, itu dia adik-adik. Bagaimana cara Maria dan Marta menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga tunjukkan melalui diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, berarti kita juga mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi diri kita? Dengan berdandan, ya itu juga mengasihi diri kita. Tapi bukan jadi pribadi yang egois, ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, pakailah pakaian yang bagus. Jangan pakaian yang compang-camping atau pakaian yang seadanya. Ya, tapi pakai pakaian yang bagus. Mandi, cuci muka paling enggak lah ya. Kalau kalian datang ibadah, ya berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kita baca ya 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah adalah kasih. Karena itu kita harus saling mengasihi. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas hari ini yang kelas kecil. Ya, kalian nanti video, kalian menyanyi. Lagunya apa, Kak? Lagunya Kasih Yesus Indah, oh indah. Bisa kan? Yang kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sama gerakannya ya. Itu aktivitasnya. Di video nanti dikirimkan di grup kelasnya. Sedangkan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, aktivitasnya ayat hafalan dari Matius 22 ayat 37. Kelas 1, 2,
3, 4, 5, 6 ya. Matius 22 ayat 37 ya. Tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu ya, pendek kan? Nah, itu aktivitasnya, jangan lupa dikirimkan ke grup masing-masing. Oh ya, tadi yang tentang komentar tadi itu juga aktivitas buat kalian yang bisa menulis di kolom komentar. Oke? Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Terlebih Tuhan, jadikanlah kami semua pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Karena kami tahu bahwa Engkau juga mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Dan sebentar lagi ada pengumuman tambahan, disimak ya pengumumannya. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja, atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pogo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang sudah melayani, kakak-kakak yang sudah melayani, baik adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan dan menonton video ini ya Bapa. Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh adik-adik kami. Berikan kesehatan kepada mereka semua, berikan kesehatan buat kami semua ya Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari sakit yang berbahaya ya Bapa.
Biarlah maut tidak akan menguasai kami, tidak akan mengintai kami Tuhan. Hanya malaikat pelindung-Mu senantiasa yang melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau berkati negara kami, Indonesia ini. Juga Tuhan setiap apa yang menjadi masalah di dalam negara kami, Tuhan juga menolong setiap pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati gereja kami, GBI Sentro ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Lydia ya Bapa. Juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang ada di GBI Sentro. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita pakai dress code warnanya merah atau pink. Tetap ibadah online tapi ya. Kenapa harus pakai warna merah atau pink, Kak? Karena minggu depan itu ada ibadah spesial. Spesialnya apa? Nah itu rahasia. Makanya ikuti ibadah online Smiley Kids minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.